Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin, mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknologi Universitas ITB Semarang. Nah, untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Sistem Manajemen Mesin yang diambil oleh Bapak Tony Setiawan, Sarjana Pendidikan Magister Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan hasil dari tugas saya mengenai tentang pemeriksaan sensor pada kendaraan EV. Nah, sebelum kita melakukan masuk pada cara pemeriksaan sensornya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sensor. Sensor merupakan komponen elektronik yang bertugas mendeteksi berbagai kondisi dan mengirimkan informasi ke sistem kontrol mobil atau kendaraan. Sensor ini berfungsi seperti indera pada kendaraan, memungkinkan kendaraan untuk merespon perubahan lingkungan dan kondisi operasionalnya. Nah, dalam pemeriksaan sensor sendiri, di sini saya merangkum tentang pemeriksaan map sensor dengan DTC P0105/311. Nah, langkah pertama bisa kita perhatikan wiring diagram beserta nomor terminal ECU pada mesin yang digunakan. 2. Lakukan pemeriksaan pada voltase VCPM pada ECU-nya. Nah, di samping sudah saya tampilkan tentang wiring diagramnya yang di atas dan bawah merupakan pemeriksaan untuk VCPM pada ECU-nya. Nah, selanjutnya kita putar kunci kontak ke posisi on. Ketika sudah on, bisa kita lakukan pengukuran voltase antara terminal pada konektor E8 pada ECM. Nah, di sini sudah tertulis E8 ya. Udah terminal pada E8 ECM. Nah, selanjutnya apabila hasil pengukuran tidak baik atau NG, maka lakukan penggantian ECU. Apabila kondisi baik atau oke, bisa kita lanjutkan ke pemeriksaan voltase pin ECU. Putar kunci kontak ke posisi on. Nah, ketika dalam pengecekan VCPM itu bisa kita lakukan dengan menghubungkan multitester pada E8 nomor 22 pada soket E8 nomor 22 dengan E2PM. Ini E2PM nomor 12. Maka bisa kita lihat hasilnya, kita bandingkan dengan kondisi spesifikasi standarnya. Standarnya berkisar antara 4,5 sampai 5,5 volt. Maka di situ nanti bisa kita simpulkan apakah hasil pengukurannya baik atau tidak, seperti itu. Biasanya ukur voltase antara terminal pada konektor E8 EPM. Nah, ini tadi ya, apabila hasilnya tidak baik, AMG, maka dilakukan penggantian ECU. Apabila baik atau oke, lanjut ke pemeriksaan wear harness pada konektor, sensor tekanan absolut manifold atau pada ECU. Dalam memeriksa pemeriksaan wear harness atau dan konektor bisa kita lihat di gambar di samping. Di sini ada titik-titik di mana dapat kita lakukan pengecekan konektor sensor tekanan absolut manifoldnya. Ya, di sini terdapat gambar soketnya, pandangannya depan. Nah, lepas konektor sensor
tekanan absolut manifold P1-nya. Ini merupakan gambar di samping ini merupakan konektor dari sensor tekanan absolut manifoldnya. Lepaskan konektor ECM E8, kemudian periksa tahanannya. Bisa kita hubungkan. Nah, ini ada hubungan testernya. Dalam pemeriksaan dalam keadaan open, bisa kita hubungkan PC1 V1 dengan 3 dengan PCPM E8 nomor 220. Maka hasilnya harus dipastikan di bawah nilai 1 ohm. Nah, kalau lebih dari 1 ohm maka perlu kita curigai terdapat atau kerusakan pada sensornya. Nah, selanjutnya ada standar pemeriksaan kendaraan short atau dengan bodinya. Sama kita hubungkan pada konektor VC P13 atau VCPM E8022 ke massa bodi dan seterusnya, maka harus kita pastikan nilainya berkisar 10 kilo ohm atau lebih tinggi. Kalau di bawahnya maka pengukuran atau hasil pengukuran bisa disimpulkan tidak baik. Selanjutnya hubungkan kembali ketika sudah melakukan pemeriksaan, hubungkan kembali konektor ke sensor tekanan absolut manifold. Selanjutnya hubungkan kembali ke konektor hajunya. Nah, apabila hasil pengukuran tidak baik atau NB, maka perbaiki atau ganti harness atau konektor. Apabila kondisi oke, lanjut ke pemeriksaan sensor tekanan absolut manifoldnya. Putar switch pengapian atau kunci kontaknya ke posisi on. Lepaskan selang vakum dari sensor tekanan absolut manifold. Ini ya, kita lepaskan dulu. Hubungkan voltmeter antara terminal E823PM dan E812E2PM pada sisi ECM. Kemudian ukur output voltase dalam tekanan atmosfer. Gunakan pompa vakum ukur penurunan voltase yang telah diukur dalam tekanan atmosfer. Ketika vakum yang ditunjukkan dalam tabel di samping telah diberikan pada sensor. Gunakan SST turbocharger plasma gate untuk kenaikan voltase yang telah diukur dalam tekanan atmosfer. Ketika vakum ditunjukkan dalam tabel di samping telah diberikan pada sensor. Nah, di samping sudah saya tampilkan tentang pemeriksaannya tadi, tentang kita melakukan pengukuran dengan menghubungkan voltmeter antara terminal E823PM dengan E812E2PM. Ini terdapat seperti gambar di paling atas. Dan ini cara pemeriksaan pada soket E8 ya, ini merupakan, nah ini ada batasnya. Ini merupakan soket E8. Nah, di sini ada soket atau konektornya nomor 23 atau PIM dan nomor 12 atau E2PM-nya. Kita hubungkan dengan multitester, kita ukur dan kita bandingkan dengan kondisi spesifikasinya atau spesifikasi standarnya. Spesifikasi standarnya yaitu berkisar 2,2 sampai 3,1 volt.
Biasanya di bawahnya ini adalah pengukuran pompa vakum ya yang diberikan. Kita lakukan pengukuran kevakuman, vakum yang diberikan atau vakum yang kita berikan pada sensor itu berkisar ada tiga ya. Ketika kita memberikan kevakuman 13,3 atau 100,394 kPa, maka penurunan voltasenya akan terjadi penurunan berkisar 0,25 sampai 0,55 volt. Atau biasanya kita berikan 26,7 atau 207,8 kPa, maka penurunan voltasenya akan berkisar 0,65 sampai 1,35 volt. Dan ketika kita berikan kevakuman 40,0, maka penurunan voltasenya berkisar dari 1,05 sampai 1,35 voltase. Selanjutnya kita gunakan SST turbocharger gauge ya untuk mengukur kenaikan voltase yang telah diukur pada tekanan output-nya. Nah, bisa dengan penggunaan alat ukur SST turbocharger pressure gauge bisa kita lihat pada gambar paling bawah. Ini ada alat ukur SST-nya turbocharger pressure gauge dan memberikan tekanan ke dalam. Nah, yang tadinya kita berikan kevakuman, yang sebelumnya kita pengukuran dengan memberikan kevakuman atau penyedotan, nah sekarang kita berikan tekanan. Nah, tekanannya perlu hanya kita lakukan berkisar 19,6 kPa saja. Nah, itu nanti sudah bisa kita lihat atau kita simpulkan dari kenaikan voltasenya berkisar 0,45 sampai 0,75 volt. Nah, apabila dari semua pengecekan ini mendapatkan pengukuran yang tidak baik atau NG, maka kita perlu mengganti sensor mapnya atau absolute manifoldnya. Apabila kondisinya baik atau oke, maka kita perlu curigai dan perlu kita melakukan penggantian pada sistem ECU-nya. Nah, selanjutnya kita periksa sensor water temperatur yang kode DTC-nya P0115-42. Nah, yang pertama penunjukan terlebih dahulu saat ECU mendeteksi. Nah, ketika kita periksa saat ECU mendeteksi DTC-nya P0115-42, maka ECU akan ke mode file safe sehingga temperatur cairan pendingin diasumsikan pada 80 derajat Celcius. Maka ketika sensor water temperaturnya rusak, maka ECU akan otomatis menggunakan mode file safe dan langsung mendeteksi suhu mesin di suhu 80 derajat Celcius. Maka biasanya ketika water temperaturnya sensor water temperaturnya rusak, maka biasanya mesin tidak stabil. Yang kedua, apabila DTC lain berkaitan dengan sistem berbeda yang memiliki terminal E2 sebagai terminal, maka ditampilkan secara bersamaan, maka kemungkinan terminal E2 open circuit. Yang ini merupakan terminal E2-nya ya, atau di soket konektor ECM. Yang kedua, perhatikan wiring diagram beserta nomor terminal ECU pada mesin yang digunakan. Nah, ini merupakan wiring diagram pada terminal ECU. Ini ada terminal yang THW nomor 1, E8-nya, THW 19 pada ECM-nya, terus E2 pada sensor temperatur cairannya nomor 2, di ECM-nya nomor 30.
E2-nya. Akan pemeriksaan voltase THW pada ECU. Nah, ini lakukan pemeriksaan voltasenya pada konektor yang THW. Panaskan mesin sampai pada temperatur kerja normal. Putar switch kunci kontak ke on. Ukur voltase antara terminal pada konektor E8 ECM. Nah, E8-nya ada di sini. Gambar yang di bawah sini. Ini ada soket E8-nya. Kita berikan tekanan pada THW E819 E2 maka kenaikan voltasenya akan berkisar 0,2 sampai 1,0 volt. Temperatur cairan pendingin mesin berkisar di suhu 60 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius atau 140 sampai 248 derajat Fahrenheit. Nah, yang untuk pemeriksaan dalam sensornya sendiri, sensor water temperaturnya. Nah, ini di gambar yang bawah paling kanan. Ini ada air panas. Nah, sensor bisa kita masukkan ke air panas dan kita ukur menggunakan multitester. Kita ukur tahanannya. Maka biasanya setiap suhunya berbeda kan menampilkan nilai yang berbeda. Dengan cara kita menghubungkan multitester 1 dan 2-nya, maka kenaikan voltase akan ketika panas akan memberikan kenaikan voltase antara 2,29 sampai 26 kilo ohm pada suhu 20 derajat Celcius atau 68 derajat Fahrenheit. Apabila dalam pengecekan sensor tersebut apabila mendapatkan hasil tidak baik, maka lanjutkan ke pemeriksaan ECT-nya atau engine current temperature. Apabila kondisinya baik atau oke, maka kita perlu mencurigai dan mengganti pada sistem ECU-nya. Biasanya ukur tahanan sensor temperatur cairan pendingin mesin. Ini paling kanan bawah ya, bawah kanan. Selanjutnya, ketika memeriksa sensor temperatur cairan pendingin mesin dalam air, tidak diperbolehkan air membasahi terminal sensor. Setelah memeriksa segera keringkan sensor. Maka yang boleh terendam pada cairan atau air panas tadi hanya ujungnya saja, tidak boleh sampai ke konektornya. Kenapa? Karena bisa terjadi short atau hubungan konsleting tersebut. Biasanya apabila hasil pengukuran tidak baik atau NG, maka sensor ECT. Apabila kondisi baik, maka lanjut ke pemeriksaan harness dan konektor ECU sensor temperatur cairan mesin. Lepaskan konektor sensor temperatur cairan pendingin ke mesin W1. Nah, ini ada W1 konektor. W1 konektor temperatur pendingin ini merupakan gambar konektor dari W1 temperatur pendingin. Lepaskan konektor ECM E8-nya. Konektor E8-nya juga kita lepaskan. Periksa tahanannya. Hubungkan kembali konektor ke sensor temperatur cairan pendingin mesin. Nah, pemeriksaannya bisa kita lakukan dalam pemeriksaan dari open. Hubungkan tester atau multitesternya dari terminal THW W1. THW ini THW nomornya 1 atau THW E819.
THW E8 dan 19. Dan kita setelah melakukan pengukuran tersebut, melakukan pengukuran juga pada E2. E2 terdapat di sini atau dalam soketnya E2 ini W1 2 dan E2 E8 30. Maka dua pengukuran tersebut harus mendapatkan nilai di bawah 1. Kalau di atas 1 ohm maka akan terjadi suatu kerusakan pada konektor sensornya. Yang selanjutnya pengukuran tahanan standar pemeriksa dari short THW W1 atau THW E8 nomor 19 ke massa bodi. Maka nilainya harus lebih tinggi dari 10 kilo ohm. 10 kilo ohm atau lebih tinggi. Tidak boleh nilainya di bawah. Yang ketiga, sudah pasang kembali ke konektor ECU. Apabila hasil pengukurannya tidak baik atau NP, maka perbaiki atau ganti harness konektornya. Apabila kondisinya oke, maka dapat kita curigai pada ECU dan ada ECU-nya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pemeriksaan dan pengecekan sensor. Jika ada kesalahan dalam hal penyampaian materi ataupun materinya, saya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.